Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat. Pada pertemuan kali ini, Bu Iva ingin melanjutkan pembahasan TO1 yang kemarin, yang sekarang adalah part 2-nya. Oke, kita langsung saja mulai membahas soalnya. Soal yang ingin Bu Iva bahas pada hari ini, yang pertama ada soal nomor 14. Berikut soalnya, uang Siti dan uang Umi berbanding 5:3. Uang Aminah 3/4 bagian dari uang Umi. Jika uang Aminah Rp45.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah. Maka untuk menyelesaikan soal perbandingan seperti ini, kita cari satu persatu dari perbandingan tersebut. Di sini kita ketahui kalau uang Aminah adalah 45.000. Di sini kita ketahui. Kemudian pada perbandingan pada soal kita ketahui uang Aminah itu 3/4 bagian dari uang Umi. Atau juga kita bisa tuliskan dalam bentuk perbandingan menjadi Aminah dibanding dengan Umi sama dengan 3/4. Kemudian tadi kita sudah tahu uang Aminah adalah 45.000. Maka di sini pada perbandingan Aminah kita ganti dengan 45.000. Menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita kalikan silang. 45.000 dikali dengan 4, kemudian Umi kita kali 3. Nah, seperti ini. Kita hitung dulu, 45.000 dikali 4 itu ada 180.000 sama dengan Umi dikali 3. Nah, di sini 3 ini kita pindah ke sebelah kiri. Di sini perkalian, kalau dipindah menjadi pembagian. Nah, maka menjadi seperti ini. Maka Umi sama dengan 180.000 dibagi 3. Maka jawabannya adalah 60.000. Nah, di sini kita sudah tahu uang Umi ada 60.000. Kemudian kita bisa menentukan uang Siti setelah kita tahu uang Umi. Di sini terdapat perbandingan uang Siti dan uang Umi berbanding 5:3. Bisa kita tuliskan seperti ini. Siti dibanding dengan Umi sama dengan 5:3 atau 5/3. Terus tadi kita sudah tahu uang Umi adalah 60.000. Di sini Uminya kita ganti seperti tadi, Uminya 60.000. Siti per 60.000 sama dengan 5:3. Sama seperti sebelumnya kita kalikan silang menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan dulu 60.000 kita kalikan 5, ada 300.000. Nah, sama seperti sebelumnya tadi, di sini ada angka 3 dalam bentuk perkalian, kita pindah ke sebelah kanan maka akan menjadi pembagian. Jadi Siti sama dengan 300.000 dibagi 3, maka uang Siti adalah 100.000. Kemudian yang ditanyakan di sini, jumlah uang mereka bertiga adalah 45.000 dari uang Aminah ditambah dengan 60.000 uang Umi dan ditambah 100.000 uang Siti. Jadi uang mereka ada 205.000 rupiah. Jadi jawabannya 205.000 rupiah. Itu pembahasan untuk soal nomor 14. Selanjutnya Bu Iva ingin membahas soal nomor 15. Berikut soalnya, sekelompok pendaki berjalan dari pos 1 ke puncak gunung melalui pos 2. Beberapa saat setelah tiba di puncak gunung, mereka turun dan menginap di pos 2. Jarak pos 1 dan pos 2 adalah 2/5 km. Jarak yang ditempuh pendaki pada hari itu adalah 8.720 meter. Jarak pos 2 ke puncak adalah, ditanyakan jarak pos 2 ke puncaknya. Maka penyelesaiannya agar lebih bisa memahami kondisi dari soal cerita tersebut, kita gambarkan dulu pos 1, pos 2, dan puncaknya. Pendaki tersebut berjalan dari pos 1 ke pos 2, kemudian dari pos 2 menuju puncak, kemudian dari puncak turun kembali ke pos 2 dan menginap di sana.
jumlah atau jarak yang mereka tempuh selama perjalanan dari pos 1 pos 2 ke puncak dan puncak ke pos 2 kembali, itu adalah jaraknya 8.720 meter. Itu jarak yang sudah mereka tempuh. Kemudian pada soal juga diketahui jarak pos 1 dan pos 2 adalah 2/5 kilometer. Maka jarak yang di sini tadi jarak yang ditempuh pendaki pada hari itu adalah 8.720 meter. Maka untuk menyelesaikannya kita kurangi dulu, karena 8.720 meter itu adalah total jarak yang sudah mereka tempuh, maka sisanya adalah ini, jarak mereka dari pos 2 ke puncak dan puncak ke pos 2. Soalnya menjadi seperti ini, 8.720 meter kita kurangi 5, 2/5 km, kemudian kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena jarak pos 2 ke puncak dan puncak ke pos 2 itu sama. Jadi mereka melalui jalur yang sama dengan jarak yang sama. Maka hasil dari pengurangannya kita bagi 2. Nah, begini. Di sini pada soal dimintanya jawabannya adalah dalam bentuk hektometer. Jadi kita rubah ke dalam bentuk hektometer, meter ke hektometer, maka menjadi 87,2 hektometer. Kemudian 2/5 km kita rubah menjadi bentuk desimal, itu menjadi 5,4 km. Nah, ini masih kilometer, kita rubah menjadi hektometer sehingga menjadi 54 hektometer. Baru kita kurangi karena satuannya sudah sama. Kita kurangi 87,2 dikurangi 54, yaitu ada 33,2 hektometer. Nah, hasilnya ini kita bagi 2, maka nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 16,6 hektometer. Jadi, jarak yang ditempuh pendaki, jarak pos 2 ke puncak, maka jarak pos 2 ke puncaknya, pos 2 ke puncak ini jaraknya adalah 16,6 hektometer. Untuk selanjutnya, Bu Iva ingin membahas soal nomor 18. Berikut soalnya. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 63 meter. Taman tersebut 4/9 bagian ditanami rumput Jepang, selebihnya di konblok. Luas taman yang dipasang konblok ada ... Maka untuk penyelesaiannya, berikut Bu Iva bisa gambarkan visualisasi dari soal tersebut. Nah, ini tamannya berbentuk lingkaran. Kemudian 4/9 bagiannya itu akan ditanami rumput Jepang, selebihnya di konblok. Nah, yang di konblok ini ada berapa bagian? Maka kita hitung dulu. Besar bagian yang di konblok sama dengan 1 dikurangi 4/9. Kenapa 1? Kita anggap satu lingkaran utuh ini adalah 1. Jadi 1 dikurangi 4/9. Kemudian 1 itu sama dengan 9/9 dikurangi 4/9, maka kita peroleh hasilnya adalah 5/9. Nah, di sini luas bagian yang di konblok ada 5/9. Kemudian kita bisa lihat juga luas taman yang di konblok itu sama dengan luas 5/9 lingkaran. Maka kita bisa menghitungnya dengan luas lingkaran 5/9 dikali luas lingkaran pi dikali r dikali r. Pi-nya 22/7, jari-jarinya 63/2. Kenapa per 2? Karena di sini diameternya 63. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameternya. Nanti 63 dibagi 2. Di sini juga 63 dibagi 2. Sebelum kita menghitung, bisa kita sederhanakan. 22 kita bagi 2 ada 11. Kemudian 63 kita bagi 7 ada 9. Kemudian 9 bisa kita bagi dengan 9. Sehingga angka yang tersisa tinggal 5 dikali 11 dikali 63/2. Di sini kita bisa kalikan dulu 5 dikali 11 dikali 63, baru kita bagi 2.
sehingga hasilnya adalah 3465 dibagi 2. Kemudian kita bagi, maka hasil akhirnya adalah 1732,5 cm persegi. Jadi, luas taman yang dikonblok ada 1732,5 cm persegi. Itu pembahasan untuk soal nomor 18. Kemudian soal selanjutnya ada soal nomor 19. Sawah Pak Jaya luasnya 0,5 ha. Ditanami jagung 1.500 meter persegi. Ditanami kacang 0,1 ha atau kita bisa bacanya hektar aja ya. Sisanya ditanami melon dan tomat. Luas sawah yang ditanami tomat sama dengan luas yang ditanami melon. Luas sawah yang ditanami tomat ada titik-titik meter persegi. Maka untuk menyelesaikannya, kita hitung dulu sisa tanahnya. Tanah Pak Jaya tadi 0,5 hektar. Yang ditanami jagung 1.500 meter persegi. Kemudian yang ditanami kacang 0,1 hektar. Berarti sisanya berapa? Kita hitung dulu. 0,5 hektar kita kurangi 1.500 meter persegi dikurangi 0,1 hektar. Di sini kita rubah semua menjadi meter persegi, menjadi seperti berikut. Kemudian kita kurangi sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah 2.500 meter persegi. Itu sisa tanahnya. Nah, di soal kita tahu kalau luas sawah yang ditanami tomat itu sama dengan luas yang ditanami melon. Sehingga berarti sisa sawah tadi kita tinggal membaginya dengan 2, karena 2 bagian sawah yang ditanami tomat dan melon itu besarnya sama, maka kita bagi 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1.250 meter persegi. Nah, di sini kita tahu luas sawah yang ditanami tomat ada 1.250 meter persegi. Itu tadi untuk soal nomor 19. Nomor terakhir yang ingin Bu Iva bahas hari ini ada nomor 20. Nah, ini yang sering pada latihan ujian anak-anak. Jarak Yogyakarta ke Semarang 128 km. Raihan mengendarai motor dari Yogyakarta ke Semarang pukul 6 dengan kecepatan 40 km per jam. 24 menit sebelumnya, Ahmad berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta dengan kecepatan 50 km per jam. Raihan dan Ahmad melalui jalur yang sama. Mereka berpapasan pada pukul titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, di sini kita tahu mereka berangkatnya berbeda waktu. Yang satu pukul 6, yang satu 24 menit sebelumnya. Berarti yang berangkat terlebih dahulu adalah Ahmad. Ahmad berangkat terlebih dahulu, berarti kita cari dulu jarak yang ditempuh Ahmad selama 24 menit. Berarti untuk menghitung jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya kita gunakan kecepatan Ahmad. Waktunya 24 menit. Kita masukkan kecepatan Ahmad tadi adalah 50 km per jam, kemudian waktunya 24 menit. Di sini kita harus bagi 60, karena harus kita rubah menitnya menjadi jam. Jadi harus kita bagi 60. Sehingga hasilnya adalah 20 km. Itu jarak yang ditempuh Ahmad selama 24 menit. Kemudian karena Ahmad tadi sudah menempuh 20 km, maka sisa jaraknya sekarang berapa? Sisa jarak antara Yogyakarta dan Semarang kita kurangi. 128 kita kurangi 20, sehingga jaraknya adalah 108 km. Selanjutnya kita bisa menghitung waktu berpapasan mereka. Yaitu kita bisa hitung dengan cara waktu berpapasan atau Bu Iva singkat di sini WB. Waktu berpapasan sama dengan sisa jarak dibagi dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Di sini kita tahu tadi sisa jaraknya adalah 108 km. Kemudian kecepatan 1 itu kecepatan dari
Ahmad yaitu 50 km dan kecepatan 2 adalah kecepatannya Raihan km. Kita masukkan angkanya sehingga menjadi seperti ini. WB sama dengan 108 dibagi 50 ditambah 40. Yang di bawah kita jumlahkan dulu sehingga menjadi 108 dibagi 90. Kemudian ini kita sederhanakan sehingga menjadi angka yang paling sederhana, yaitu menjadi 1/5 waktu berpapasannya. 1 di sini mewakili 1 jam. Kemudian 1/5 adalah 1/5 jam. 1/5 jam itu ada berapa menit? Kita hitung dulu. Nah, tadi di sini Bu Iva ulangi, waktu berpapasan tadi kita ketemu adalah 1/5. 1 mewakili 1 jam dan 1/5 ini mewakili 1/5 jam. Kita hitung 1/5 jam itu ada berapa menit? Jadi kita kalikan 60. Karena 1 jam ada 60 menit, kita kali 60, 1/5 dikali 60 adalah 12. Jadi 1/5 itu sama dengan 12 menit. Maka mereka akan berpapasan setelah 1 jam 20. Maaf, di sini 12 ya seharusnya ya. 1 jam 20 menit atau bisa kita tulis 01.12 atau 1 jam lewat 12 menit. Sehingga mereka berpapasan pada pukul 06 yang tadi belakangan, yang berangkat belakangan tadi Raihan, jadi kita pakai waktunya Raihan yaitu pukul 6. Kita tambahkan dengan tadi waktu berpapasannya yaitu 1 jam 12 menit, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 07.12 atau mereka akan berpapasan pada pukul 7 lewat 12 menit. Nah, seperti itu cara untuk menyelesaikan soal nomor 20. Oke, sekian pembahasan TO Kecamatan 1 bagian 2 atau part 2 dari Bu Iva. Maaf apabila ada kesalahan, apabila terlalu cepat menjelaskan. Semoga anak-anak bisa memahami dengan video ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Bu Iva. Kemudian silakan anak-anak mengerjakan soal latihan yang sudah Bu Iva bagikan pada grup WhatsApp. Sekian dari Bu Iva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.